saya Nada Kirana dengan NIM 23070 akan membawakan materi tentang peristiwa Talang Sari Lampung pada tahun 1989 untuk memenuhi tugas Hukum Tata Negara kelas 2A oleh dosen Muhammad Al-Fatah Al-Putra SH MH. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tragedi Talang Sari Lampung pada tahun 1989 atau peristiwa Talang Sari 1989 adalah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989 di Dusun Talang Sari 3, Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Sebelumnya masuk Kabupaten Lampung Tengah. Peristiwa ini merupakan dampak dari penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Aturan ini termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Komnas HAM yang memegang mandat sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM membentuk tim pemantauan peristiwa Talang Sari dan menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di sana. Komnas HAM mencatat tragedi Talang Sari menelan 1.130 orang terbunuh, 77 orang dipindahkan secara paksa, 53 orang dirampas haknya sewenang-wenang, dan 45 orang lainnya disiksa. ABRI juga membakar seluruh perabotan rumah warga, sehingga situasi saat itu sangat mencekam. Dusun itu sempat disebut sebagai dusun mati, dan orang-orang yang tinggal di sana mendapat sebutan sebagai orang lokasi, sehingga mendapat diskriminasi dari penduduk sekitar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Tragedi Talang Sari 1989 berawal dari menguatnya doktrin pemerintahan Soeharto tentang adanya asas tunggal Pancasila. Untuk menunjukkan komitmennya, Soeharto menyebut prinsip tersebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa dengan program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Program P4 banyak menyasar kelompok Islamis yang saat itu memiliki sikap kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Aturan tersebut memancing reaksi kelompok Islam di Indonesia, termasuk yang terjadi di tragedi Tanjung Priok 1984, Barisan Jubah Putih di Aceh, dan kelompok Warsidi di Lampung. Peristiwa Talang Sari tak lepas dari peran seorang tokoh bernama Warsidi. Di Talang Sari, Lampung, Warsidi dijadikan imam oleh Nur Hidayat dan kawan-kawan. Selain karena tergolong senior, Warsidi adalah juga pemilik lahan sekaligus pemimpin komunitas Talang Sari yang pada awalnya hanya berjumlah di bawah 10 orang. Pada tanggal 1 Februari tahun 1989, ketika Kepala Duku Karangsari mengirimkan surat yang ditujukan kepada Komandan Koramil atau Damramil Way Jepara, Kapten Switiman, yang menyatakan bahwa di dukunya adalah orang-orang yang melakukan kegiatan mencurigakan. Yang disebut sebagai orang-orang itu adalah Warsidi dan kelompok pengajian yang menamakan diri sebagai Komando Mujahidin Fisabilillah, berlokasi di Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Way Jepara, Lampung Tengah. Oleh karenanya, pada 6 Februari 1989, pemerintah setempat melalui musyawarah pimpinan kecamatan atau Muspika yang dipimpin oleh Kapten Switiman atau Damramil Way Jepara merasa perlu meminta keterangan kepada Warsidi dan pengikutnya. Berangkatlah sebuah rombongan dari kantor camat Way Jepara menuju kompleks kediaman Anwar. Dipimpin oleh Mai Sinaga memimpin, Kepala Staf Kodim Lampung Tengah. Rombongan besar berdiri dari Kapten Sutiman, Camat Zulkifli, Kapolsek Way Jepara, Kepala Desa Raja Basa Lama Amir Puspamega, serta sejumlah anggota Koramil dan Hansip. Seluruhnya berjumlah sekitar 20 orang. Terjadi kesalahpahaman di antara dua kelompok yang menyulut bentrokan. Kedatangan Kapten Sutiman disambut dengan hujan panah dan perlawanan golok. Dalam bentrokan tersebut, Kapten Sutiman tewas.
Talangsari disebut Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu karena peristiwanya terjadi secara meluas dan sistematis yang berbeda dengan kejahatan biasa. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 9 tentang Pengadilan HAM menyebut bahwa penyerangan terhadap kelompok sipil yang dilakukan oleh komando dari atasan, militer ataupun non-militer dapat dikategorikan sebagai kejadian yang terjadi secara sistematis, sehingga dapat disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemerintah melontarkan banyak stigma terhadap aktivitas jemaah kelompok warsito dan mengambil tindakan represif untuk mengendalikan warga. Tanggal 5 Februari 1989 terjadi penculikan terhadap 5 orang jemaah yang sedang ronda di pos Kamling. Tanggal 6 Februari pemerintah setempat melalui musyawarah pimpinan kampung atau Muspika yang dipimpin oleh Kapten Sutiman atau Dan Ramil W. Jepara menembaki warga Talangsari hingga pelurunya habis. Warga akhirnya melakukan perlawanan hingga Kapten Sutiman tewas. Tahun 2001, korban pelanggaran HAM Talangsari mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk segera membentuk KPP HAM. Berdasarkan rekomendasi rapat paripurna tanggal 23 Februari, dibentuk tim penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tim terdiri dari Eni Suprapto atau kekerasan, Samsudin atau hak hidup, Ruswiyati Surya Saputra perempuan, dan Muhammad Farid anak-anak. Tim mulai bekerja pada akhir Maret hingga April tahun 2005. Setelah Komnas HAM turun lapangan, pada Juni 2005 ditemukan adanya pelanggaran HAM berat. Banyak kendala dalam penyelidikan karena fokus para korban banyak yang terpecah belah, karena sebagian ada yang melakukan islah dengan Hendro Priyono sejak tahun 1999. Mantan jemaah Warsito melakukan islah tersebut menghalangi warga lain yang ingin mencari keadilan lewat pengungkapan kebenaran dan pengadilan HAM. Selain itu, di Talangsari juga mulai ada pengajian yang digelar oleh orang Hendro Priyono yang penceramahnya selalu menyuarakan larangan untuk mengungkap kasus Talangsari 1989. Setelah Komnas HAM mengeluarkan laporan penyelidikan, berkas diserahkan ke Jaksaan Agung bersamaan dengan kasus pelanggaran HAM berat lain seperti kasus 1965 sampai 1966, penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1985, penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997 sampai 1998, kerusuhan Mei pada tahun 1998, pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2, serta peristiwa Wasior dan Wamena 2003. Namun, Kejaksaan Agung menolak semua berkas tersebut karena dianggap kurang bukti formil dan material. 20 Februari 2019 terjadi deklarasi damai Talangsari yang diinisiasi oleh Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Deklarasi digelar di Dusun Talangsari, W. Jepara Subing Putra 3, Desa Raja Basa Lama, Labuhan Batu, Lampung Timur. Dihadiri oleh anggota DPRD Lampung Timur, Kapolres, Dandim, Kepala Desa Raja Basa Lama, dan Camat Labuhan Ratu. Isi dari deklarasi itu adalah antara lain agar korban Talangsari tidak mengungkap lagi kasus tersebut karena dianggap sudah selesai oleh pemerintah dengan kompensasi berupa pembangunan jalan dan fasilitas umum di Lampung. Deklarasi yang tak melibatkan korban sama sekali tersebut mendapat penolakan dari korban dan masyarakat sipil karena poin yang disebutkan dalam deklarasi damai berupa pembangunan fasilitas umum adalah hak warga negara untuk pada umumnya dan bukan merupakan kompensasi khusus pada orang yang benar-benar menjadi korban. Korban yang terhimpun dalam perkumpulan keluarga korban peristiwa pembantaian Talangsari Lampung atau PK2PTL didampingi oleh Kontras dan Amnesty International Indonesia melaporkan perihal deklarasi tersebut pada Ombudsman Republik Indonesia
pada tanggal 13 Desember 2019. Ombudsman mengumumkan bahwa deklarasi damai Talang Sari dinyatakan maladministrasi. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka korban Talang Sari masih harus berjuang memperoleh haknya atas keadilan dan kebenaran dari negara. Kesimpulan dari materi Talang Sari Lampung yang saya bawakan tadi adalah Komnas HAM mencatat tragedi Talang Sari menelan 130 orang terbunuh, 77 orang dipindahkan secara paksa, 53 orang dirampas haknya sewenang-wenang, dan 46 orang lainnya disiksa.